Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi syafaat oleh beliau di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Adit Pribadi Raharja akan mempresentasikan tentang termi review UTS NT325. Namanya Adit sendiri. Ini untuk syarat assessment 3 nomor 2 atau nomor 3 untuk diselesaikan, yaitu membuat termi rangkuman dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 termasuk penjelasan tugas apa yang dikerjakan. Oke. Pada pertemuan 1 Adit mempelajari yaitu pengenalan database, yaitu kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal, dan SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua set berbasis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Pertemuan 1 memperkenalkan jenis data, lalu relasi apa saja yang terdapat pada database, manajemen sistem diantaranya MySQL, Oracle, Postgres. Ketiga itu adalah relasi database manajemen sistem untuk interaksi atau terkoneksi dengan database. Lalu setelah itu, Adit digabungkan ke tim pengembang Giant, diantaranya ada Bunuk dan Pak Badri, dikoordinasikan untuk terkoneksi secara mandiri di PC masing-masing menggunakan connection FTP kode anywhere sebagai webnya, penyedia FTP-nya. Koneksi nama sama dengan nama tim masing-masing. Selanjutnya memasukkan hostname, username, dan password. Ini contohnya. Berikut screenshotnya seperti ini. Memasukkan nama FTP-nya apa, koneksinya masing-masing yang sudah disediakan oleh MT325. Terus selanjutnya pertemuan 2, Adit mempelajari yaitu mengenal database table dan data tipe. Diberikan challenge yaitu challenge warrior, diminta untuk membuat database PMB, penerima mahasiswa baru. Klien menginginkan satu tabel untuk menampung data calon mahasiswa. Kolom pada tabel diberi nama, nomor handphone, dan email. Selanjutnya menampilkan di website tersedia. Contohnya screenshot, itu Adit sudah menyelesaikan challenge warrior. Pertemuan 3 ini yaitu challenge elite, diminta oleh klien untuk menambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel mahasiswa. Kolom pada tabel tersebut bisa kita tentukan sendiri beserta tipe datanya. Minimal harus memuat 5 kolom. Di antaranya ID serial, nama lengkap pacar, NIM, integer, primary key, jenis kelamin, char 1, email pacar, alamat pacar. Setelah itu masukkan 15 data
untuk mengisi tabel mahasiswa untuk mendapatkan nilai tambahan. Kalian harus berusaha untuk menampilkan tabel berserta isi data ke dalam website kode editor. Ini bukti screenshotnya. Adit sudah menyelesaikan challenge elite. Challenge elite. Pertemuan 4. Adit mempelajari pada pertemuan 4 yaitu challenge master. Diharapkan menghasilkan satu tabel lagi, yaitu tabel dosen. Jumlah kolom yang harus ada di tabel dosen ada 5. Di antaranya yaitu ID, menggunakan auto increment untuk penomoran. Kedua, nomor induk dosen. 3, nama dosen. 4, alamat dosen. 5, usia dosen. Untuk tipe data dari tiap-tiap kolom, ditentukan sendiri tipe data yang cocok untuk tiap kolom tersebut. Dan untuk nama kolom bisa diubah, tidak harus sama dengan yang di soal. Setelah itu input data dosen ke dalam tabel yang sudah dibuat minimal 10 data dosen dari 10 alamat berbeda. Contoh, ID, auto increment untuk penomoran, nomor induk diisi, nama diisi, contoh Ahmad Tincana ini, terus alamat dosen Tangerang, usia dosen 35. Ini contoh berikutnya yang sudah diselesaikan challenge master. Nanti Adit akan share tugas-tugasnya di challenge master. Nah ini dia challenge master, ini dia yang udah Adit kerjakan nih. Loading ya. Nah ini ada data input, table, data mahasiswa, data dosen dari alamat sampai umur. Ini menggunakan insert into. Terus di sini ada view-nya untuk menampilkannya. Kalau klik itu membuat tabelnya. Selanjutnya, pertemuan 5. Adit mempelajari pertemuan 5 yaitu challenge grandmaster. Challenge ini menguasai tentang modify table dan dasar relasi sebuah table. Karena kedepannya akan menghadapi masalah yang rumit dan kompleks. Untuk langkah awal buat tabel konsentrasi. Satu, membuat tabel konsentrasi dengan 2 kolom yaitu ID konsentrasi dan nama konsentrasi. Setelah itu, isi tabel konsentrasi dengan menjalankan perintah berikut. Isi nama konsentrasi S1 sesuai yang ada di Universitas Raharja. DI itu 1, Mafib itu 2, CCIT itu 3, Software Engineering itu 4, Akuntansi itu 5, Manajemen Informasi Sistem 6, Komputer Sistem 7. Tabel konsentrasi hanya berisikan 2 field atau kolom yaitu ID konsentrasi dan nama konsentrasi. Nantinya kita akan menghubungkan tabel tersebut dengan tabel siswa. Sekarang Adit membuat dulu tabel siswa yang detail yaitu 4 kolom, ID, name, nama, email. Pada tabel siswa hanya berisikan atau kolom, namun kedua tabel tersebut tidak saling terhubung karena itu tugas itu adalah pertama harus membuat sebuah penghubung pada tabel siswa dengan tabel konsentrasi dengan cara menambahkan sebuah field atau kolom. Baru pada tabel siswa sebagai foreign key dan ID konsentrasi pada tabel konsentrasi sebagai referensinya. Kedua, isi tabel siswa dengan data contoh berikut: nama Abdul Musnib, NIM 18, email, konsentrasi BI. Buat sebanyak 15 mahasiswa atau siswa, tidak boleh sama dengan tim yang lainnya. Contohnya ini challenge Screen Master.
aja ke kode anywhere challenge grandmaster. Biasa ini menjelaskan tentang grade. Grade itu adalah grade table-nya. Dua, yaitu ID konsentrasi dan nama konsentrasi. Di sini ada edit untuk menambah kolom, add kolom ID-nya, terus insert itu untuk menambahkan konsentrasinya itu sudah diatur 2 masif CIP, terus keempat mahasiswanya dimasukkan insert itu juga, terus siswa name siswa ke table juga. Selanjutnya adalah terakhir adalah view ini untuk menampilkan. Oke, pertemuan 5 challenge grandmaster sudah. Selanjutnya pertemuan 6 yaitu challenge lanjutan ya, berarti challenge grandmaster lanjutan dari pertemuan 5 sama ya. Adik lupa nyata ini sama dengan tipe data in node like and between. Adik juga masih mempelajari cara kita pertemuannya, masih banyak belajar. Buktinya kayak tadi ya, nyata itu gabung ya pertemuan 5 sama pertemuan 6 yang sudah adik jelaskan. Terakhir pertemuan 7 Adit mempelajari yaitu memodify data table, membuat table yang adanya update pada table dan terdapat challenge effect yang harus diselesaikan. Jujur, Adit masih banyak kekurangan di challenge ini. Mohon maaf kalau banyak salah power dalam mengerjakan challenge effect rumah tersebut. Tugasnya challenge effect yaitu membuat perintah query, tampilkan data name, nama, kota, mahasiswa di mana hanya mahasiswa yang berada di kota, berdasarkan nomor kelompok saja, dan data tersebut sudah boleh ada yang sama. Lalu tersebut dari Z sampai A. Contohnya ya, bahwa tim Gobin itu tim Giant mendapatkan kota yaitu Jakarta. Untuk nilai tambahan silakan tampilkan teks ya, diklik di linknya di sini. Nah, ini contoh buktinya kalau Adit sudah melakukan challenge epic. Nah, ini dia challenge epic. Karena masih belajar jadi masih ada belum ngerti, jadi masih berupa tertentu, jadi belum semua. Jadi mohon maaf. Tapi Adit sudah berusaha untuk mengerjakan challenge epic tersebut. Nah, terima kasih. Mungkin begitu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Sekali lagi saya pribadi Raharja MTI 12 M Adit Yuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.